tugas untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPS, yaitu tugas PPT yang ditutori oleh Ibu Matriani MPD dengan 19004701 program studi PGSD Universitas Terbuka, disusun oleh si sendiri yaitu Gisanta dengan NIM 857 Pokjar Kepon Kediri, Kabupaten Ogan Komering Selatan, Universitas Terbuka. Baiklah, kita di sini masuk ke materi, yaitu merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS. A. Pengertian keterampilan dasar IPS. Sumantri pada tahun 2001 mengemukakan bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Sumantri menyatakan bahwa pendidikan studi sosial atau ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan. Pendidikan IPS terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan tujuan pendidikan. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah membantu generasi muda dalam mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia yang memungkinkan siswa untuk berpikir dan berlatih kritis, analitis, dan kreatif, serta membiasakan diri dalam proses berpikir ilmuwan, sosial, dan proses internalisasi yang menekankan pada proses mengambil keputusan secara rasional berdasarkan pengetahuan yang sudah disederhanakan. Proses ini diharapkan juga dapat membiasakan siswa melakukan klarifikasi terhadap sistem nilai dengan Pancasila sebagai kerangka rujukan disertai keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suwarma pada tahun 2001 atau berbanding 33 mengemukakan tujuan pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan baik intelektual maupun emosional siswa agar dapat memahami dan memecahkan masalah sosial dalam rangka memperkuat partisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. B. Klasifikasi keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, namun secara umum dapat terbagi. Yang pertama, work study skill, contohnya adalah membaca, membuat online, membaca peta, dan menginterpretasikan grafik. Yang kedua, group process skill, contohnya adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Serta yang ketiga, social living skill, contohnya adalah tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Oleh karena keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, maka NCSS pada tahun 1971 mengemukakan bahwa terdapat beberapa keterampilan yang seyogianya dapat dimiliki, antara lain: 1. Keterampilan penelitian atau research skill. 2. Keterampilan berpikir atau thinking skill. 3. Keterampilan berpartisipasi sosial atau social participation skill. Dan yang keempat, keterampilan berkomunikasi atau communication skill. Keterampilan penelitian diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data sebagai berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. 2. Mengumpulkan dan mengorganisasi data. 3. Menginterpretasi data. 4. Menganalisis data. 5. Mengevaluasi hasil. 6. Menggeneralisasi hasil. Dan 7. Mengaplikasikan pada konteks yang lain. Beberapa hal termasuk dalam keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menetapkan sebab dan akibat. 2, mengevaluasi fakta. 3, memprediksi. 4, menyarankan konsekuensi dari suatu fenomena. 5, meramalkan masa depan. 6, menyarankan alternatif pemecahan masalah. 7, mampu memandang suatu dari perspektif yang berbeda. Beberapa keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan berpartisipasi sosial antara lain sebagai berikut ini. 1. Mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. 2. Memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain. Yang 3. Berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, memfungsikan keanggotaan dan sebuah kelompok. Yang kelima, mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. Yang keenam, terbuka terhadap kritik dan saran. Beberapa di antara yang termasuk ke dalam keterampilan untuk menunjang berkomunikasi adalah: 1. Pemahaman tentang lambang dan sistem lambang, seperti warna dan peta dan lambang dalam matematika. 2. Pemahaman tentang aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan saran komunikasi. 3. Pengungkapan gagasan secara jelas dan kreatif melalui berbagai bentuk komunikasi. C. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Figet mengemukakan bahwa anak-anak berkembang sementara menjadi matang dan memperoleh pengalaman baru dari sekitarnya. Mereka menempuh serangkaian perkembangan intelektual yang memperlihatkan kualitas sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Semakin bervariasi lingkungan, maka dampaknya terhadap pengembangan keterampilan dasar IPS. Bahwa fokus keterampilan yang akan diberikan pada siswa dimulai dari hal yang paling sederhana menuju ke hal lebih rumit. Juga dalam penyajian dan pada pembelajaran di kelas, pada tahun-tahun pertama siswa di sekolah keterampilan diberikan berkisar pada keterampilan yang sangat sederhana dan terdapat di lingkungan di mana diperkirakan siswa mengalami secara langsung. Struktur dalam mengembangkan keterampilan bisa saja sama sampai jenjang lebih tinggi, namun mereka akan menyelesaikannya seiring dengan tingkat perkembangan mereka. Perkembangan fisik psikomotorik. Pertumbuhan fisik telah mencapai kematangan. Anak mampu mengontrol tubuh dan keseimbangan, melakukan berbagai aktivitas dan keterampilan fisik yang berhubungan dengan berbagai variasi, memegang benda dan berjalan, membaca, duduk dan mendengarkan dalam periode waktu yang cukup lama. Pertumbuhan fisik berjalan lamban. Perkembangan motorik anak lebih terkoordinasi. Perkembangan motorik terkait dan perkembangan persepsi. Perkembangan kognitif atau bahasa. Kemampuan mental anak berada pada tahap pra-operasional menuju operasional konkret. Anak memiliki kemampuan mental untuk berpikir tentang sesuatu yang menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran, karena telah dapat memanipulasi objek-objek simbolik. Anak mampu membedakan secara jelas antara fantasi dan realitas. Perkembangan bahasa ditandai dengan perbendaharaan kata yang bertambah. Anak memahami arti atau makna kata, menggunakan dan membuat kata berstruktur, serta dapat menggunakan dua bahasa dengan pemahaman masing-masing. Anak mampu memahami pandangan orang lain, melakukan komunikasi serta percakapan dengan teman sebaya maupun orang dewasa secara baik. Perkembangan bahasa ditandai dengan perbendaharaan kata yang bertambah. Anak memahami arti atau makna kata, menggunakan dan membuat kata berstruktur, serta menggunakan dua bahasa dengan pemahaman masing-masing. Anak mampu memahami pandangan orang lain dan berkomunikasi serta percakapan dengan teman sebaya maupun orang dewasa secara baik. Perkembangan psikososial, emosional, dan moral ditandai dengan pertanyaan anak yang terfokus pada apa yang dapat saya lakukan sendiri. Anak sangat berminat terhadap teman sebaya. Menurut Erikson, bekerja dan berhubungan efektif dengan teman sebaya sebagai upaya mengembangkan perasaan berkemampuan. Tantangan perkembangan pada usia ini adalah perjuangan antara mengembangkan perasaan berkemampuan dengan perasaan rendah diri. Pengembangan perasaan diri yang positif mendorong anak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, memahami peran dan posisi diri, serta melakukan penyesuaian diri.
Pada usia 6 tahun, anak mulai menginternalisasi aturan-aturan moral, berperilaku, dan memiliki tentang benar dan salah, serta keadilan dan kepatuhan pada aturan. Tahapan pertimbangan moral anak berada pada tahap berperilaku baik apabila dapat saling memberi dan dengan orang lain menuju pertimbangan baik berdasarkan opini teman sebaya serta dasar hukum dan perintah. Kegiatan belajar 2. Mengembangkan keterampilan dasar IPS. A. Prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS. Terdapat beberapa prinsip dasar yang seyogianya diperhatikan, antara lain: 1. Keterampilan dasar IPS harus diberikan sebagai bagian dari sebuah topik pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisah. 2. Siswa sebaiknya diberikan pemahaman tentang arti dan tujuan keterampilan tersebut agar termotivasi untuk mengembangkannya. 3. Pemodelan berupa contoh yang baik sebaiknya diberikan serta siswa dipandu untuk menggunakan keterampilan dasar tersebut sehingga dapat mengembangkan kebiasaan yang baik sejak awal. 4. Siswa memerlukan peluang yang berulang-ulang untuk mempraktikkan keterampilan. 5. Pada pengembangan keterampilan dasar IPS, siswa memerlukan bantuan individual karena tidak semua memiliki kecepatan yang sama dalam hal penguasaan keterampilan yang dipelajari. 6. Pembelajaran keterampilan dasar IPS sebaiknya disajikan dengan cara mulai dari yang paling mudah menuju tingkat yang lebih sulit. 7. Siswa sebaiknya dibantu untuk menggeneralisasikan keterampilan-keterampilan yang telah mereka peroleh dengan mempraktikkannya pada berbagai keadaan. 8. Program pembelajaran sebaiknya luas agar memungkinkan keterampilan dapat diajarkan sesuai dengan keperluan siswa. B. Merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Berikut ini beberapa faktor yang dapat tercapai dengan baik tentang keterampilan siswa. 1. Kebermaknaan. Dalam hal ini, keterampilan akan meningkat jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh siswa. 2. Penguatan. Terdiri atas pengulangan oleh guru dan latihan oleh siswa. 3. Umpan balik. Kegiatan belajar akan efektif jika siswa menerima dengan cepat tentang hasil tugas belajar tersebut. C. Beberapa model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. 1. Diskusi. Diskusi memiliki arti yang penting dalam mengembangkan pemahaman. Hal ini disebabkan diskusi membawa siswa menggunakan konsep yang mereka pelajari serta mengubahnya menjadi bentuk ekspresi yang cukup menyenangkan bagi siswa. 2. Penyelidikan terbimbing. Penyelidikan terbimbing dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS sangatlah relevan. Selain menyenangkan, juga merupakan peluang bagi siswa untuk meneliti apa yang telah mereka dan menerapkan pada dunia nyata. 3. Model pemecahan masalah. Model ini dapat digunakan dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS karena dapat menarik minat siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat di sekitar siswa. 4. Kerja kelompok. Melalui kerja kelompok, siswa diberi peluang untuk menentukan tujuan, mengajukan dan menyelidiki menjelaskan konsep dan membahas masalah. Pembelajaran IPS terpadu. Kegiatan belajar 3. A. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. 1. Model penggalan atau fragmental. Pembelajaran fragmental seperti pada pembelajaran tradisional yang memisah-misah disiplin ilmu atas beberapa seperti matematika, sains, bahasa, dan studi sosial, serta humaniora, sains, dan seni. 2. Model keterhubungan. Model Connect dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. 3. Model sarang. Model nested merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. 4. Model urutan atau rangkaian atau sequencer. Model sequencer merupakan model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda serta paralel. 5. Model berbagi atau seri.
Model seri merupakan bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. 6. Model jaring laba-laba atau web-based. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. 7. Model galur atau tier-based. Pembelajaran terpadu bergalur merupakan pendekatan pembelajaran yang utuh dan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. 8. Model keterpaduan atau integrated. Model integrated merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. 9. Model celupan atau immersive. Model immersive dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 10. Model jejaring atau network. Model network merupakan model pemanduan pelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pecahan masalah apapun. B. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. A. Mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. Sebagai guru dituntut untuk memiliki wawasan. B. Memberikan peluang bagi guru untuk situasi pembelajaran yang utuh. C. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami. D. Menghemat waktu, tenaga, dan sarana serta biaya pembelajaran. 2. Kelemahan pembelajaran terpadu. A. Dilihat dari aspek guru, model ini menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. B. Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan analitik, menjiwai kemampuan asosiatif. C. Dilihat dari aspek sarana atau sumber pembelajaran terpadu, memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup. D. Dilihat dari aspek kurikulum pembelajaran terpadu, memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. E. Dilihat dari sistem penilaian dan pengukurannya, pembelajaran terpadu tersebut membutuhkan sistem penilaian. F. Dilihat dari suasana dan penekanan proses pembelajaran cenderung mengakibatkan tenggelamnya pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran. C. Pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dengan pengertian struktur, maka IPS di sekolah dapat dikenali dengan beberapa rumusan. 1. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik. 2. Materi kajian IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik. 3. Materi IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan melalui tema-tema dan dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. 4. Isi materi dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial itu ialah untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan kehidupan peserta didik dengan mengembangkan kemampuannya. 1. Model integrasi berdasarkan tema. Dalam belajar IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan tema yang terkait, seperti pariwisata. Pariwisata dalam contoh yang dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang dalam ilmu pengetahuan sosial. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui tema yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada, contohnya adalah permasalahan banjir. Mungkin itu saja pemaparan dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.